杀了他们，一个不留。 Halo guys, halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua series dari film Martial Master untuk part yang ke-66. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video kemarin, karena semua urusannya sudah kelar di rawa hitam kematian, Qin Chen dan budak hitam meninggalkan dari alun-alun Serikat Hitam. Lalu mereka pun akan pergi ke kota kekaisaran dinasti Wei. Di perjalanannya, Qin Chen menanyakan kekuatan kekaisaran dinasti Wei kepada Hainu. Lalu Hainu menjelaskan kalau kekuatan kekaisaran dinasti Wei penuh dengan orang kuat. Dan kekuatan teratas mereka dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kekuatan keluarga kerajaan dari dinasti Wei, yaitu keluarga Duan. Keluarga kerajaan mendukung Akademi Dixing, yang merupakan tempat yang digunakan oleh keluarga kerajaan untuk mengumpulkan para jenius dinasti. Yang kedua, ada aliansi sekte. Terdiri dari sekte teratas dinasti. Kekuatan aliansinya dibentuk dengan menyatukan sekte-sekte kecil dari berbagai negara. Adapun kekuatan ketiga yaitu keluarga besar di dinasti Wei. Keluarga teratas di antara mereka adalah keluarga Leng, keluarga Mo, dan keluarga Wu. 3 kekuatan utama ini mengendalikan berbagai bisnis di dinastinya. Bahkan keluarga kerajaan juga tidak berani mengusik mereka. Selain itu ada kekuatan seperti Pavilion Pil Tanah Suci Bloodline juga sangat kuat. Namun mereka relatif memisahkan diri dan tidak ikut campur urusan dinasti. Tak selama berapa lama, Qin Chen dan Hainu pun telah sampai di pinggiran kota kekaisaran dinasti Wei. Lalu mereka pun masuk ke dalam kota kekaisaran. Qin Chen tahu kalau Nona Xiansu dan yang lainnya harusnya berada di Akademi Dixin di dinasti Wei. Jadi ia meminta Hainu untuk pergi ke Akademi Dixin. Sesampainya di pintu gerbang Akademi Dixin, Qin Chen tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga di sana. Karena selain murid dinasti Dixin dilarang masuk. Lalu Qin Chen berkata dengan baik-baik kepada mereka kalau ia ingin menemui seseorang di sana. Ia mengatakan kalau ia ingin mencari Wan Xinming dari akademinya. Namun penjaga itu tidak mengenalinya dan meminta Qin Chen untuk pergi. Di saat bersamaan, ada 2 orang datang dan mereka adalah Tuan Muda Xiu Yun dari keluarga Xiu dan Nona dari keluarga Dixin. Ia mengatakan kalau Wan Ximing hanyalah murid yang tidak berbakat. Dan beberapa hari yang lalu, Wan Ximing mencoba bergabung dengan akademinya. Ia mengatakan kalau Wan Ximing hanyalah murid yang tidak berbakat. Ia menjelaskan beberapa hari yang lalu, Wan Ximing mencoba bergabung dengan akademi Dixingnya. Namun mereka mengatakan kalau akademi Dixingnya tidak menerima orang rendahan seperti Wan Ximing. Ia juga mengatakan kalau Qin Chen juga orang rendahan dari tanah 5 kerajaan seperti teman-temannya. Qin Chen pun kehilangan kesabarannya. Ia langsung mengeluarkan teknik penjara ilusinya untuk membuat jera mereka. Lalu di dalam ilusinya, Qin Chen meminta mereka berdua untuk jujur dan mengatakan keberadaan Wan Ximing. Qin Chen juga mengatakan dengan basis kultivasi mereka berdua tidak mungkin untuk menerobos ruang mentalnya. Tuan Muda Xiu Yun pun mengancam Qin Chen kalau ia adalah tuan muda dari keluarga Xiu. Dan jika Qin Chen berani menyentuh rambutnya saja, keluarga Xiu tidak akan melepaskannya. Qin Chen pun memberikan sedikit pelajaran kepadanya. Namun ia tetap tidak takut pada Qin Chen dan mengancam Qin Chen kembali. Lalu Qin Chen mencoba bertanya kepada praktisi perempuan dan meminta untuk mengatakan yang sebenarnya. Praktisi perempuan itu pun sangat ketakutan dan langsung mengatakan yang sebenarnya. Ia menjelaskan kalau orang-orang yang Qin Chen cari beberapa waktu yang lalu memang ada di akademinya. Juga memenangkan beberapa posisi teratas dalam ujian masuk murid baru. Hanya saja mereka berasal dari tanah 5 kerajaan. Lalu dilaporkan ke divisi urusan Akademi Dixing. Jadi pangeran ketiga marah besar kepada Akademi Dixingnya. Pada akhirnya Akademi Dixingnya tidak mengakui mereka. Tapi orang-orang itu tampaknya punya dukungan dari orang-orang Pavilion Pil dan Tanah Suci Bloodline. Pangeran kelima juga berbicara untuk mereka. Akhirnya beberapa orang diterima di akademi sebagai murid tukang. Qin Chen pun sangat terkejut dan mengatakan apa itu murid tukang.
Lalu Nona Dixing menjelaskan kalau murid tukang bukanlah murid biasa dan tidak dilindungi oleh akademi. Mereka harus melakukan pekerjaan seperti pembantu akademi. Mereka dapat mengikuti ujian masuk setelah bekerja 3 tahun. Jika lulus, maka mereka bisa menjadi murid resmi. Kinchen juga bertanya di mana keberadaan teman-temannya. Nona Dixing pun menjawab kalau teman-teman Kinchen tidak memenuhi syarat untuk tinggal di akademi. Dan keberadaan mereka sekarang di daerah Kumuh bagian barat. Hainu pun terkejut mendengar mereka di daerah Kumuh bagian barat. Tak sang berapa lama, Kinchen budak hitam pun meninggalkan Akademi Dixing dan pergi ke bagian barat kekaisaran dinasti Wei. Di saat Kinchen pergi, Tuan Muda Siyun berkata kalau dirinya akan membalas semua perbuatan Kinchen yang dilakukan kepadanya. Di sisi lain, dari bagian barat kekaisaran, tetua pavilion yaitu Nona Xiao dan para murid 5 kerajaan sedang menghadapi masalah dengan orang-orang dinasti Wei yaitu Tuan Fenglun. Ia merebut Nona Xiansu dan akan menikahkan dengan putranya. Tetua pavilion mengatakan kepada Tuan Fenglun untuk jangan macam-macam kepadanya. Jika tidak, pavilion pilnya tidak akan mengampuninya. Namun Tuan Fenglun berkata kalau Nona Xiao hanya seorang alkemis kelas 4. Tapi bisa mewakili pavilion pil. Bahkan gurunya sendiri tidak pernah tinggal di sana. Ia juga mengatakan kalau Nona Xiao terlalu sombong. Dan jangan salahkan dirinya karena tidak memberi muka kepadanya. Lalu Wan Ximing berkata kepada tetua pavilion untuk jangan buang-buang waktu lagi. Jika Nona Xiansu benar-benar menikah dengan Tuan Muda Feng, semuanya tidak pantas hidup di dunia lagi. Tuan Fenglun pun dengan sombongnya mengatakan kalau mereka tidak mungkin bisa melawannya. Ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk menggertak. Wan Ximing berkata kalau keluarga Fengnya memaksa Nona Xiansu untuk menikah, dan itu lebih buruk dari binatang. Tuan Feng pun sangat kesal dan meminta anak buahnya untuk menyerang mereka. Wan Ximing pun masih bisa mematahkan serangannya. Namun salah satu dari mereka maju dan menyerang Wan Ximing. Sedikit pertarungan pun terjadi. Akan tetapi Wan Ximing kalah dalam pertarungannya. Tuan Fenglun juga meminta kepada anak buahnya untuk menyeret Putri Lingshan dan Putri Jizun. Seketika, Raja Nglibung pun sangat marah. Ia pun mencoba menyerang ke arah mereka. Namun dengan mudahnya Tuan Fenglun mengalahkan Raja Lingbu. Ia mengatakan kalau putri itu hanyalah murid tukang Akademi Dixing. Ia juga meminta pengawalnya untuk membunuh Raja Lingbu. Di saat ia akan membunuhnya, dari kejauhan Hainu langsung mematahkan serangannya. Para murid 5 kerajaan pun sangat senang karena Kinchen datang di saat waktu yang tepat. Lalu Kinchen meminta maaf kepada semuanya karena ia datang sedikit terlambat. Dan mulai sekarang tidak ada yang bisa menginjak-injak teman-temannya lagi. Tuan Fenglun berkata kepada Kinchen dari mana Kinchen ini, bahkan berani membual. Dan ia tahu kalau Kinchen adalah orang yang memenangkan kompetisi di ibu kota selatan kuno dan yang membunuh Gesuan dari sekte Luxian. Ia dengan sombongnya kalau keluarganya sangat diberkati karena bertemu dengan Kinchen. Ia pun meminta pengawalnya untuk menyerang Kinchen. Namun Kinchen dengan hanya 1 kali serangannya saja dan membuat pengawal itu mati sia-sia. 2 pengawal yang lainnya pun terkejut karena temannya dibunuh hanya dengan 1 kali serangan saja oleh Kinchen. Dan ia ingin tahu apa basis kultivasi Kinchen. Lalu Kinchen berkata kepada mereka semua, jika berani menyentuh temannya, hari ini juga mereka akan mati. Kinchen pun meminta Hainu untuk membunuh mereka semua. Hainu pun langsung maju dan akan membunuh mereka semua. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.